karyaku yang bakar. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan.
Begitu seringnya kami melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Kami tidak melakukan bagian kami. Kami sering berkompromi dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang menyesatkan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kami akhirnya tidak mempedulikan apa yang menjadi ajaran dan kehendak Tuhan. Tuhan, seringkali di dalam kehidupan ini kami tidak memenuhi tugas dan panggilan kami sebagai rekan sekerja Allah. Ampunilah kami ya Bapa. Kami juga seringkali mengabaikan perintah Tuhan untuk senantiasa mempersiapkan diri melakukan tugas panggilan kami. Kami abai, kami lengah. Ampunilah kami Bapa. Biarlah firman Tuhan menolong kami untuk menjadi lebih bijaksana melakukan tugas panggilan kami, sama seperti perempuan atau gadis yang bijaksana yang senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri hidup lebih bijaksana karena mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Kristus kasihanilah kami. Amin. Untuk kita semua yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah,
Kami percaya firman Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang terbaik atas kehidupan kami. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini boleh menerangi dan menolong kami kemudian untuk hidup berlaku bertindak menurut kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini supaya menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kunci kesuksesan adalah kepercayaan diri. Dan kunci kepercayaan diri adalah persiapan. Ini adalah sebuah statement atau pernyataan dari seorang yang bernama Arthur Ashe, seorang petenis asal Amerika. Saudara, seorang yang melakukan perjalanan jauh dengan mobil, misalnya, pasti membutuhkan persiapan. Mulai dari fisik mobil, oli, mesin, kondisi ban, bensin, dan sebagainya. Sampai kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut. Orang misalnya juga yang akan melakukan ujian atau tes di sekolah, di pekerjaan, pasti membutuhkan yang namanya persiapan. Dia harus belajar menguasai materi-materi yang akan diuji. Dia harus menjaga kesehatannya. Dia mengatur pola hidup, istirahat, dan sebagainya. Saudara, tanpa persiapan, seseorang mungkin akan tiba jauh sekali dari titik yang diharapkan. Bahkan bisa jadi ia tidak akan sampai pada titik itu. Pada kasus mobil yang berpergian misalnya, resiko ban pecah, mesin panas, radiator bocor, bensin habis, mobil mogok, dan sebagainya. Penuh dengan masalah. Pada contoh seorang anak pelajar yang akan ujian, jika dia tidak bisa mempersiapkan dengan baik, maka dia bisa mendapatkan nilai yang jelek atau bahkan beresiko gagal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya, persiapan akan membuat seseorang akan lebih dekat dengan hasil yang dituju. Kalaupun di tengah perjalanan ada rintangan, itu sudah diantisipasi. Karena sesungguhnya persiapan itu merupakan hasil hitung-hitungan yang paling buruk yang mungkin terjadi dalam perjalanan ketika kita akan menempuh tujuan di depan. Nah, saudara, persiapan membuat kita atau seseorang lebih percaya diri. Kalau seseorang sudah percaya diri, maka ia akan menjadi seorang yang lebih tenang, lebih berani, lebih percaya diri, dan cenderung lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat ada 5 orang gadis yang bijak dan 5 gadis yang dikatakan bodoh. Mengapa mereka disebut wanita yang bijak dan wanita yang bodoh? Di manakah letak kebijaksanaan dan kebodohan para gadis itu, saudara?
Ada dua hal yang saya mau ajak untuk kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama tentang persiapan. 5 wanita disebut bijaksana karena mereka mempersiapkan diri. 10 gadis dalam teks kita hari ini sebenarnya mereka semua tahu apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mereka tuju, apa yang mereka nantikan. Yaitu mereka sedang menunggu kedatangan mempelai pria dan nanti bersama-sama dengan mempelai pria itu mereka akan masuk ke dalam perjamuan pernikahan. Saudara, tradisi pernikahan di Timur Tengah kuno waktu itu, mempelai pria memang wajib datang terlambat untuk menegaskan bahwa dia tidak terlalu tergila-gila terhadap mempelai perempuan. Jadi agak sok jual mahal kira-kira seperti itu. Walau agak lucu dan tidak lazim sebenarnya tradisi ini bagi kita, tetapi sebenarnya budaya ini sudah menjadi tradisi atau rahasia umum yang berlaku pada waktu itu. Terlambatnya berapa lama tidak ada yang tahu pasti. Nah, dari sinilah ketahuan kemudian mana gadis bijaksana dan mana gadis yang bodoh dari cara mereka mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi nanti. Siapa yang mempersiapkan dengan baik atau tidak? Mereka yang mempersiapkan persediaan minyak yang lebih banyak adalah mereka yang akan sampai pada tujuan. Saudara terkasih, persiapan memang selalu membutuhkan biaya, tenaga, atau harga yang lebih dari yang seharusnya. Tetapi percayalah saudara, yang paling bisa menikmati keberhasilan di depan adalah orang-orang yang melakukan persiapan. Jika kita ditanya siapa yang mau berhasil, pasti semua mau berhasil tentu. Tetapi masalahnya tidak banyak orang yang berani memilih atau membayar harga untuk mencapai keberhasilan tersebut. Tidak banyak orang yang mau berani melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya demi supaya tiba di depan, tujuan di depan. Itu sebabnya akan selalu lebih banyak orang-orang yang menyesal di depan. Sama seperti 5 wanita bodoh yang digambarkan di bacaan tadi. Akhirnya mereka tidak masuk di dalam perjamuan pernikahan tersebut. Ini yang pertama saudara, persiapan. Persiapan akan selalu lebih membuat kita, menolong kita untuk sampai kepada tujuan. Yang kedua, berani berkata tidak. Saudara, kelima gadis bijaksana disebut bijaksana karena keberanian mereka untuk berkata tidak. Matius 25 ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, seorang yang bijaksana tahu apa yang menjadi prioritas bagi dirinya, apa yang terpenting bagi dirinya. Bahkan ketika ia harus berkata tidak untuk sesuatu yang di luar tujuannya. Tidak, karena ini penting untuk saya. Tidak, karena ini prinsip dalam hidup saya. Tidak, karena nanti kalau saya bilang iya, kita berdua bisa jadi masalah. Tidak, karena itu justru akan menghambat saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua persiapan dan perencanaan yang kita telah buat itu bisa hancur berantakan ketika kita tidak tegas atau ketika kita kompromi dan ketika kita tidak berani bilang tidak. Kita selalu open atau terbuka dengan ya, nanti dulu, ya, oke, kompromi dan sebagainya. Akhirnya kita bias begitu ya. Kita tidak pasti lagi sedang berada di mana, sedang menuju kemana. Kita selalu tergoda untuk mengatakan ya, akhirnya itu membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Ya, untuk menunda-nunda pekerjaan, ada seolah-olah pekerjaan yang kelihatan lebih penting, akhirnya yang lain yang penting justru itu tidak dikerjakan. Ya, untuk kompromi terhadap hal-hal yang tidak baik. Ya, untuk tidak jujur. Ya, untuk kejahatan-kejahatan kecil, kecurangan-kecurangan kecil dan sebagainya. Saudara, ketika seseorang mengerjakan visi dan tujuan, saya percaya akan selalu saja ada hal-hal yang berusaha mengecoh kita untuk keluar dari planning atau rencana yang sudah kita buat. Dari awal ketika kita ingin mengerjakan panggilan kita sebagai seorang Kristen sejati misalnya, tetapi di dalam perjalanan kita selalu digoda oleh rupa-rupa keadaan yang mengecoh kita. Seorang pasangan kita misalnya, keluarga kita yang mengecewakan, kondisi kita, bahkan kondisi pandemi yang mengancam kehidupan ini,
dari berbagai sisi kita dihantam, itu bisa mengecohkan kita dari berbagai sisi untuk tidak lagi berjalan menuju tujuan kita. Misalnya untuk anak-anak sekolah, ada remaja, sekolah minggu, ketika mau belajar, ada saja godaan dari teman-teman. Misal untuk diajak jalan, diajak main game, nanti dulu lah. Nanti dulu belajarnya masih asik nih, sedikit lagi. Atau mungkin ketika kita sedang belajar, teman-teman kita bilang, sok bener lo, sok suci, dan sok pintar, dan sebagainya. Tahukah saudara, bahwa godaan dan tantangan itu lebih banyak dialami justru oleh mereka yang sedang berjuang sampai tujuan. Dan sebaliknya, orang-orang bodoh biasanya jarang sekali mendapat godaan dan tantangan. Hidupnya lurus-lurus saja, tenang-tenang saja, tanpa tekanan, tanpa godaan. Karena mungkin iblis tahu orang-orang ini tidak sulit untuk dikalahkan. Mereka sudah kalah dengan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang melakukan persiapan, orang-orang bijak seperti yang diceritakan dalam perumpamaan gadis bijaksana ini selalu akan mendapatkan tantangan dari luar, dari dalam, dari dirinya. Tantangannya lebih besar. Saudara terkasih, jika ada dua kelompok bijaksana dan kelompok orang-orang bodoh, seperti yang digambarkan dalam cerita Alkitab tadi, kita sekarang ini ada di kelompok yang mana? Coba kita introspeksi diri kita, selidiki hati kita. Jika kita berada dalam kelompok yang bijaksana, mari kita terus berusaha untuk tetap semangat berjuang. Kita disiplin, kita konsisten, kita setia dalam mempersiapkan masa depan kita, karena jerih payah kita semua itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan bagi kita yang masih merasa bahwa saya adalah kelompok yang bodoh, saat ini kita diingatkan untuk belajar dari kebodohan-kebodohan kemarin untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang, di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa setiap kita diciptakan di dunia ini untuk sebuah tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tanpa arti. Kita semua punya arti ketika eksis, hadir di dunia ini dengan berbagai cara. Lewat latar belakang budaya, dilahirkan dari keluarga seperti apapun. Kita punya tujuan ditentukan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Kita adalah kawan sekerja Allah yang eksis demi menghadirkan kasih dan keselamatan dari Allah. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan eksistensi kita. Bagaimanapun rupa kita, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan punya cara, Tuhan punya tujuan untuk memakai kita menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Saudara, tugas dan panggilan utama kita adalah menyatakan kemuliaan Allah lewat hidup kita. Itu sebabnya segala hal yang terpancar dalam diri kita, apakah itu perkataan, apakah itu cara kita berkata-kata, sikap dan tindakan kita, dan prestasi dan kemenangan-kemenangan yang kita raih, itu merupakan alat kemuliaan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk marilah hebat untuk melakukan hal-hal yang baik. Hebat untuk hal-hal yang benar dan prinsip. Marilah hebat di dalam hal mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Hebat dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena semuanya itu adalah menunjukkan bahwa kita sesungguhnya kawan sejati Allah, kawan sekerja Allah yang menyatakan kasih dan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tempat di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami diterangi, diajar, untuk kami hidup berlaku menurut kehendak Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan, kami terus diingatkan dan dimampukan untuk senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk setia melakukan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah di tengah dunia ini. Tuhan, kami mau membawa saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sida Butar, Boru Simanjuntak, Ibu Haurisa, Bapak Ganda, Ibu Simanjuntak, Boru Asibuan. Terus orang-orang ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak takut terhadap berapa lama pun kami sudah menderita, tetapi kami mau terus percaya, kami mau terus berharap di dalam Tuhan, penyembuh dan pemulih segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul dalam berbagai situasi, dalam berbagai masalah yang dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memulihkan setiap pergumulan jemaat Tuhan, ekonomi, pekerjaan, masa depan, bahkan hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, pertemanan. Tuhan, Engkau yang memulihkan, menolong, supaya hidup kami boleh lebih bahagia, lebih ringan di dalam terus dipakai menyatakan alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk situasi bangsa yang kami hadapi, pandemi COVID-19, bahkan juga masalah isu-isu yang terus melanda bangsa bahkan dunia ini, isu agama, isu kepentingan kelompok. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami diwarnai oleh ketakutan, ketidakpastian. Seraya kami mau memohon kiranya Tuhan menolong memulihkan bangsa kami dari berbagai situasi atau kemelut yang kami hadapi, menyertai para pemerintah, tim medis yang terus berupaya menghentikan COVID-19, menghalau setiap kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang berusaha memecah belah persatuan kesatuan bangsa. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Gereja, Gemindo, bahkan Gemindo Immanuel kami juga bawa ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua supaya kehadiran kami sungguh-sungguh nyata, memberi dampak positif, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini untuk melayani
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada kehidupan sehari-hari. Hadapilah dan jalanilah kehidupan ini dengan iman dan takut akan Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, melakukan persiapan dan terus konsisten setia di dalam mengikut kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.